Renungan Hari Minggu Biasa Pekan ke-13 tahun C. Syarat menjadi pengikut Kristus yang setia. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 16b, ayat 19 sampai 21. Dan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 1 ayat 13 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Saudara-saudariku terkasih, dalam menanggapi suatu tugas atau pekerjaan tertentu, kita menemukan beberapa sikap manusia seperti cepat tanggap, lamban, dan sama sekali tidak ada tanggapan. Orang masih bertindak mengikuti keinginannya. Demikian juga dengan tanggapan mengikuti panggilan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Santo Lukas menampilkan beberapa tanggapan manusia dalam mengikuti panggilannya dan tuntutan dari Yesus sebagai syarat untuk mengikuti Dia. Saya bagi dalam dua bagian. Pertama, perjalanan Yesus ke Yerusalem dan penolakan orang-orang Samaria terhadap Yesus. Mengapa orang-orang Samaria menolak Yesus? Alasan penolakan orang Samaria terhadap Yesus adalah karena perjalanan Yesus ke Yerusalem. Sikap orang Samaria ini mendapat reaksi dari para murid, yakni Yakobus dan Yohanes. Dua orang bersaudara ini meminta kepada Yesus agar memberikan kutukan kepada orang-orang Samaria. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Terhadap reaksi para murid ini, Yesus sangat tegas menegur mereka, dan Ia memilih ke kota yang lain. Ia menegur mereka karena permintaan mereka tidak sesuai dengan ajarannya, yakni ajaran kasih. Kasihilah musuh-musuhmu, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Kedua, tuntutan Yesus terhadap sejumlah orang yang mau mengikuti Dia. Ada 3 calon murid Yesus. Pertama, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Calon murid pertama pasti pernah mendengar ajaran Yesus dan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus, maka ia memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Bagaimana tanggapan Yesus? Apa prasyarat Yesus? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mengajak calon murid itu untuk siap berkorban dan menderita bersamanya. Karena Yesus tidak mempunyai tempat yang tetap, tidak mempunyai tempat untuk menginap, siap untuk pergi kemana saja dan apapun resikonya. Persyaratan ini sangat berat. Calon murid yang kedua, ia mendapat tawaran dari Yesus, ikutlah aku. Calon murid ini menanggapi tawaran Yesus dengan sebuah permohonan. Izinkanlah aku untuk pergi menguburkan Bapakku. Maksud ungkapan calon yang kedua ini, ia baru mengikuti Yesus setelah ia menyelesaikan tugasnya terhadap orang tuanya. Allah hanya mendapat waktu yang tersisa. Maka apa persyaratan Yesus? Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, sedangkan engkau pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana.
Artinya, calon ini harus lebih dahulu mengutamakan kerajaan Allah daripada urusan keluarga. Bila urusan keluarga menjadi fokus utama dalam pelayanan, maka gagallah misi Allah untuk semua orang. Tidak cocok untuk caleg Yesus. Calon yang ketiga, sebuah tawaran dari seorang yang ingin mengikuti Yesus. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Calon yang ketiga ini masih terikat secara emosional dengan keluarganya. Ia juga merasa takut, jangan-jangan ia tidak mendapat izin dari orang tuanya dan kaum keluarganya untuk menjadi murid Yesus. Maka apa persyaratan Yesus? Setiap orang yang siap membajak dan masih menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Maksud Yesus di sini adalah setiap orang yang sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus harus memusatkan perhatian sepenuhnya kepada tugas pemberitaan kerajaan Allah dan tidak cocok untuk membagikan perhatian pada hal-hal termasuk urusan keluarga. Dari 3 calon murid Yesus ini, yang berhasil memenuhi persyaratan Yesus untuk menjadi muridnya adalah calon yang pertama, karena ia memiliki niat yang sungguh untuk menjadi murid Yesus, apapun berat risikonya. Sedangkan calon kedua dan ketiga tidak cocok karena mereka masih mengikuti keinginan diri dan keluarga. Apa makna pesan Injil hari ini untuk kita? Saudara-saudariku terkasih, kita seperti para murid suka untuk membalas dendam terhadap sesama yang berbuat jahat. Yesus menuntut kita untuk bersikap sabar, saling mengampuni, tidak bersikap emosional, dan hidup dalam kasih. Kedua, persyaratan menjadi pengikut Kristus memang berat. Kita dituntut untuk berkorban, siap untuk kemana saja, dan bertanggung jawab terhadap tugas perutusan itu. 3. Kita harus lebih mengutamakan kerajaan Allah, bukan diri sendiri dan keluarga. Mari kita coba untuk mewujudkan panggilan kita masing-masing.